Top topik yang pertama pemirsa di hari ketiga pencarian korban longsor Cisarua, Bandung Barat, pos antemortem DVI Polda Jawa Barat telah menerima 39 kantong jenazah. 20 diantaranya sudah teridentifikasi. Sejak Senin siang, ambulans satu persatu berdatangan membawa kantong jenazah untuk diidentifikasi. Kantong jenazah pertama tiba sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian ambulans yang membawa kantong jenazah terus berdatangan hingga sore hari. Hingga proses pencarian dihentikan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, satu kantong jenazah terakhir tiba di posko DVI Polda Jabar. Keluarga korban yang sudah menunggu tak kuasa menahan tangis ketika ambulans yang membawa kantong jenazah tiba di posko DVI Polda Jabar. Sejauh ini pemirsa sudah 20 korban yang sudah teridentifikasi oleh tim DVI Polda Jabar yang selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Tahapan identifikasi dilakukan secara menyeluruh dengan mencocokkan foto yang dibawa oleh keluarga, data-data pelengkap lain, dan DNA yang dicocokkan dengan keluarga. Tadi kita sekitar pukul 17 ya, kita ada 34 dan jeda waktu 1 jam ini dari tim Basarnas telah mengirimkan ada tambahan lagi menjadi 39. Ini merupakan update terakhir karena setelah koordinasi di atas sudah tidak ada lagi untuk jenazah yang akan diterima oleh pos DVI ini. Adapun untuk identifikasi saat ini masih ada 20 yang sudah berhasil diidentifikasi ya. Dan dari 20 ini tadi barusan juga kita melaksanakan penyerahan kepada keluarga korban ya. Ada salah satu kakak kandung daripada saudara Rosa yang menerima pada hari ini. Kemudian untuk yang lainnya kami masih ada proses identifikasi lagi. Tentu saja postmortemnya kita lakukan dan nanti antemortemnya kita bandingkan. Ya, saat ini kesulitan pos DVI ini adalah ketika pembandingnya terlalu jauh keluarganya sehingga kita perlu waktu dan jeda waktu yang cukup lama ini kami terbatas untuk ruang penyimpanan jenazah sehingga kita harus kirim kepada rumah sakit terdekat di sini. Ada RSUD Cibabat maupun Sartika Asih. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyoroti alih fungsi lahan di lokasi longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Gibran pun meminta pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat agar mengawasi alih fungsi lahan di daerah-daerah perbukitan dan dataran tinggi demi meminimalisir potensi bencana serupa di kemudian hari. Saat ini area di sekitar titik longsor digunakan sebagai tempat menanam sayuran, padahal area itu sebelumnya merupakan kawasan hutan. Wapres Gibran meminta pemerintah daerah mengusut dugaan alih fungsi lahan yang memicu longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua ini. Gibran menekankan perlunya langkah cepat penanganan dan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Silakan melakukan pelanggaran tersebut. Bapak Ibu yang ada di kawasan yang diperhatikan sekarang. Merespon alih fungsi lahan di titik longsor Bandung Barat ini, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyebut pihaknya akan menerjunkan tim ahli untuk menyelidikinya. Tim ahli ini pernah dikerahkan ke Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh yang dilanda banjir bandang dan tanah longsor. Saya sudah matur ke Bapak Bupati, izin ke Bapak Bupati, hari besok kami sudah menurunkan tim ahli sebagaimana kami lakukan di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Memang kalau bicara lingkungan ini harus scientific base ya, tidak bisa main kira-kira. Jadi tenaga ahli akan segera bergabung dengan pemerintah kabupaten di bawah pimpinan Bapak Bupati. Kita akan melakukan pendalaman sangat detail terhadap landscape ini dan kemudian akan kita lakukan langkah-langkah penanganan lebih lanjut. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut ahli fungsi lahan menjadi salah satu faktor penyebab longsor di Pasir Langu. KDM bersama pemerintah Provinsi Jabar berencana akan langsung bekerja, salah satunya merelokasi seluruh hunian di kawasan terdampak dan mengembalikan area tersebut ke fungsi awal sebagai kawasan hutan. Daerah-daerah yang seperti ini tidak layak jadi kebun sayur, layaknya jadi hutan bakau.
Berarti Pak pengawasan dari Pemda KBB sudah gimana Pak? Sudah lama kita ini nggak sesuai. Nggak sesuai Pak. Sudah lama kita ini membangun tidak didasarkan pada mitigasi bencana. Ya. Ini kan. Artinya dengan kejadian ini mitigasinya lemah Pak Bu? Iya, sejak awal tata ruangnya udah salah. 23 prajurit dari Satuan Marinir turut menjadi korban dalam bencana longsor yang terjadi di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Hingga kini 4 prajurit ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Informasi ini disampaikan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali di Gedung DPR RI Jakarta. Ia mengatakan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan karena masih ada 19 prajurit yang belum ditemukan. Ali menyebut saat terjadi longsor, para prajurit tengah melakukan latihan dalam rangka persiapan penugasan untuk pengamanan perbatasan RI dan Papua Nugini. Terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah diketemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Masih diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim ke melaksanakan pam perbatasan RI PNG. Nah, memang dilaksanakan di latihannya di sana dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir 2 malam, hujan terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor. Dan itu menimpa penduduk satu desa dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. 2 anggota polisi gugur dalam tugas saat penanganan bencana longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Kedua anggota polisi meninggal usai tertabrak truk TNI. Berikut informasinya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Seakan kasih sayang Oma dikiranya hanya. Dua anggota Polres Cimahi gugur saat bertugas dalam penanganan bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kedua korban yang meninggal, Aibtu Hendra Kurniawan dan Aibda Muhammad Jerry, meninggal dunia setelah tertabrak truk TNI. Kecelakaan terjadi di ruas Jalan Tugu Mukti Pasir Lagu. Truk TNI yang datang dari arah Cisarua menuju lokasi longsor tepat di jalan menurut tiba-tiba menabrak korban. Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan menyebut kedua anggota polisi yang meninggal dunia telah dimakamkan. Irjen Rudi menambahkan keduanya gugur dalam tugas sehingga diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat 1 tingkat. Polisi juga masih menyelidiki penyebab kecelakaan yang merenggut 2 korban jiwa ini. Kegiatan mereka dinyatakan gugur dalam tugas dan ini memperoleh penghargaan dari Bapak Kapolri dengan kenaikan pangkat 1 tingkat. Itu gugurnya gimana ya Pak? Apakah ada terjadi kecelakaan ketika menolong ditabrak atau gimana Pak sama kendaraan Pak? Saya rasa seperti itu ya. Nanti kita tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan saja bahwa ini akan segera diproses. Pangdam 3 Siliwangi Majen TNI Kosasih bersama jajaran dan Irwasda Polda Jawa Barat melakukan takziah ke rumah duka Aibda Muhammad Jerry dan Aibtu Hendra Kurniawan. Majen Kosasih menyampaikan duka cita kepada keluarga atas musibah yang terjadi, pihaknya juga memberikan santunan. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Doni Pramono menyebut TNI juga menghormati tiap proses penyelidikan dalam mengungkap penyebab kecelakaan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan duka cita mendalam kehilangan anggotanya yang sedang dalam misi kemanusiaan di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Kapolri menyampaikan apresiasi dan mendoakan agar almarhum mendapatkan tempat terbaik. Bela sungkawa yang mendalam terhadap 2 anggota kita yang kemarin sedang melaksanakan tugas dan kemudian terkena musibah. Misalnya kami mewakili institusi Polri
mengucapkan terima kasih dan duka cita yang mendalam serta apresiasi terhadap tugas-tugas dan prestasi yang selama ini, dan kami mendoakan agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.